ร่างกายแล้วก็ที่บริเวณใบหน้านั้นถูกน้ำกรดสาดด้วยนะครับนอกจากนั้นคนร้ายยังมีการเอา Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul La La Land tahun 2011 yang menceritakan satu keluarga mengalami gangguan mistis setelah pindah ke rumah barunya. Sebelum lebih dalam, alangkah baiknya jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Nggak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Berlatar belakang di sebuah negara Thailand, kisah akan berfokus kepada satu keluarga yang baru saja pindah rumah. Si bapak bernama Ti, si ibu bernama Pan, anak cewek bernama Nan, dan anak lakinya bernama Nat. ชอบไหมพ่อทำเองเลยนะ ใช่สิมันจะตามเราไปทุกที่เลยนะไม่ว่าเราจะเดินไปที่ Dari dulu hingga saat ini Ti selalu direndahkan oleh ibunya Pan karena pekerjaannya dengan gaji yang kecil. Manusia tidak akan merasa cukup kalau hidupnya selalu dipenuhi dengan gengsi bukan dinikmati. Tamparan keras dari garda terdepan yang membuat Ti bangkit dan berhasil mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Semenjak itu Ti memberanikan diri untuk mengambil rumah mewah dengan cicilan ringan yang terletak di perumahan La La Land. Dari dulu Nan selalu ikut neneknya dengan fasilitas yang cukup mewah. Jadi wajar saja Nan tidak terlalu menyukai ayahnya sendiri. Tetapi beda halnya dengan si bungsu yang selalu mensyukuri atas pencapaian ayahnya. ได้ทำบุญเลี้ยงพระเปิดไวน์ไม่อย่างเงี้ยใคร Ti memberitahu istrinya bahwa dirinya akan menyewa satu ART Burma yang terkenal dengan kerja kerasnya. Ti bekerja menjadi asisten bos yang bernama Makin. Lalu saat konferensi pers Ti memberitahu semua orang bahwa selama 3 bulan bekerja, Ti sudah bisa memiliki rumah mewah. Di sisi lain, Ibu Pan menghubungi perihal Nan yang berangkat sekolah memakai angkutan umum. Fasilitas dulu dan sekarang sangat jauh sekali berbeda. Namun mulai detik itu, Pan membantah kepada ibunya untuk tidak ikut campur lagi ke dalam urusan rumah tangganya. Seekor kucing hitam milik tetangga bernama Nenek Nid masuk ke rumahnya. Nenek Nid dulunya pernah mengalami kecelakaan yang membuat dirinya tidak bisa berjalan lagi. Nenek Nid memiliki anak yang sudah menikah bernama Somkiat, istri Somkiat bernama Nid, dan anaknya bernama Gop. Saat pagi hari, Ti mencoba untuk berbicara dengan salah satu ART Burma untuk dapat bekerja di rumahnya. Tapi anehnya si ART mengabaikan itu lalu pergi begitu saja. Singkat cerita beberapa hari kemudian, kini ART Burma telah tewas akibat disiksa lalu disekap di dalam kulkas oleh majikannya. Pan sehabis menjemput Nat pulang sekolah pun melihat kejadian hal itu. Lalu Pan merasa ketakutan karena jarak antara rumah mereka dengan TKP tidak begitu jauh. Dan semenjak kejadian hal itu, perumahan La La Land berubah total menjadi sunyi. Setelah pembunuhan, ada seorang ibu yang mengalami depresi akibat investasi bodong yang harus merelakan semua hartanya. Setiap ada kejadian yang mengerikan, mereka semua selalu mendoakan supaya keadaannya menjadi lebih baik lagi. Tetapi salah satu biksu dan Pan menyadari kedatangan makhluk lain. Patitang tumhang kipame wasami cantu sape purentu sang. Singkat cerita, malam pun tiba. Mari saya akan perkenalkan seorang satpam La La Land yang bernama Kipli. Ketika sedang patroli, Kipli melihat seorang wanita seperti merintih kesakitan. Awalnya Kipli mengira itu hanya sebuah candaan dari temannya saja dan... Kebetulan sekali saat itu Nan akan pulang terlambat, jadi ayahnya harus menunggu hingga larut malam. Sekitar jam 12 malam, Ti mencoba menahan ngantuknya dengan cara menonton YouTube saya, ditemani segelas kopi mochaccino, dan lalu tiba-tiba... Ya, ternyata itu bukan hantu melainkan pencuri yang memakai topeng menyeramkan. Orang tua manapun akan emosi jika melihat anaknya pulang terlambat dengan alasan yang tidak masuk akal. ก็รายงานที่มันไม่เสร็จไง ถ้าเสร็จหนูกลับมานานแล้วอะ
Setelah pencuri berhasil masuk ke rumahnya dengan terpaksa, Ti harus membeli sebuah pistol untuk berjaga diri demi keluarganya. Lalu di sisi lain, Pan melihat Som Kiat sedang menyiksa istrinya dengan kejam. Ketika Som Kiat pergi membawa ibunya berobat, Nit bersama anaknya datang ke rumah Pan untuk meminjam uang. Lalu Gop memberitahu mereka bahwa Som Kiat dengan sengaja memasang kamera di leher kucing milik ibunya. นี่มันข้างๆสระน้ำในหมู่บ้านเราเนี่ย Tiga orang temanan mencoba masuk ke rumah bekas pembunuhan itu hanya untuk hiburan saja. Lalu di sana Nan melihat kejanggalan yang awalnya tirai itu tertutup kini terbuka dengan sendirinya. Kekhawatiran Nan terpaksa harus menyusul mereka dan lalu tiba-tiba sang ibu menghubungi anaknya hanya untuk mengungkit masa lalu antara Pan dengan Ti. Jika Pan tidak hamil duluan maka sang ibu tidak akan pernah merestui mereka. Dan anehnya selalu membandingkan Ti dengan mertua lelakinya. Saya tahu sakitnya seperti apa ketika orang tua membandingkan anaknya dengan orang lain. Karena saya pernah mengalaminya. Dan pada dasarnya bunga tidak harus tumbuh bersamaan. ก็ดีอะ ก่อนที่จะลืม Salah satu rekan kerja Ti bernama Manop memberitahu bahwa gaji bulan sekarang akan ditunda. Pusing masalah gaji ditambah lagi pusing masalah Nan yang selalu tidak patuh terhadap orang tuanya. Akibat hal itu, Ti langsung menjemput Nan ke rumah temannya. Nan memberitahu bahwa dirinya tidak ingin pulang karena suasana perumahan sudah menjadi angker semenjak adanya kejadian pembunuhan itu. Lalu Ti memaksa Nan untuk menunjukkan hantu Burma itu karena dirinya tidak percaya adanya makhluk halus. Akibat hal itu Nan sedikit terluka dan pergi meninggalkan ayahnya begitu saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba setelah melihat hantu Burma dengan mata kepalanya sendiri, kini Ti benar-benar percaya adanya hantu tersebut. Perlakuan sedikit kasar dari seorang ayah yang membuat Nan pergi dari rumahnya dengan rencana akan menginap di asrama untuk sementara waktu. Di balik ramahnya Makin, ternyata dia adalah seorang investasi bodong yang telah membodohi para penduduk Ladalen terutama Ti. Sebelum menikah, Pan pernah bekerja menjadi sekretaris di perusahaan bos besar bernama Yoi. Hingga saat ini Yoi mencintai Pan dan entah bagaimana caranya Yoi bisa mengetahui alamat rumah Pan yang sekarang. Ti memperlihatkan sikap asingnya kepada istrinya karena telah mengetahui bahwa Yoi telah datang ke rumah. Lalu Ti merasakan sakit hati setelah melihat kamarnya yang sudah berantakan. Dan tiba-tiba ya, ternyata itu hanya sebuah pemikiran negatif dari Ti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kini Ti bekerja menjadi office boy di sebuah toko kecil. Dan di balik semua itu, dia tidak pernah memberitahu keluarganya. Dan dengan sengajanya Golp menyekap Nat di dalam lemari. Bagi keluarga Ti, itu bukan lagi sebuah candaan. Lalu di sana Ti memberitahu Som Kiat terkait sikap perilaku Golp yang kurang adab. พอใจยัง Setelah pulang bekerja, kamera milik kucing nenek Nit yang terlepas di rumahnya. Lalu Tim mencoba meriksa gambar apa saja yang didapat si kucing di hari itu. Dan sore hari menjelang maghrib, Nat tidak pulang ke rumah dengan terpaksa. Ti harus menginjak kaki kembali ke rumah angker itu untuk mencari anaknya. Dan sesampainya di sana, tiba-tiba sebetulnya Nat dari tadi sudah pulang ke rumah bahkan menunggu ayahnya pulang. Emosi Ti meluap tinggi kepada Som Kiat terkait Nat yang sudah diajak main oleh Golp ke rumah angker itu untuk mencari kucing hitam milik neneknya. มึงไปบอกเมียมึงก่อนให้เลิกเสือกกับเรื่องของชาวบ้านเขาก่อนเถอะเราไม่ต้องมาเสือกกับพวกกู
Sangat kebetulan sekali kucing hitam itu sedang berada di rumahnya untuk mencari makan. Tanpa rasa balas kasihan pun Ti langsung membunuhnya. Lalu setelah itu ketika Ti sedang ditugaskan sebagai kasir, tanpa disengaja Nan datang ke sana. Yang dikhawatirkan Ti adalah jika Nan bilang ke neneknya lagi maka harga diri Ti pasti akan direndahkan. Dan ketika sampai di rumah, Pan memberitahu bahwa dirinya akan bekerja lagi dengan Nyoy supaya ekonomi mereka kembali stabil. Tetapi hal itu dibantah oleh Ti karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Depresi karena pekerjaan dan hutang keluarga yang cukup banyak kepada orang lain, jadi Somkiat memutuskan untuk bunuh diri, dan sebelum hal itu terjadi, Somkiat membantai semua keluarganya terlebih dahulu. Setelah kejadian hal itu, Pan meminta Ti untuk segera pindah rumah. Bukan masalah ekonomi tetapi masalah hal gaib yang sangat dekat sekali dengan rumahnya. Tetapi saat itu Ti tidak bisa membawa keluarganya untuk pindah lagi. เหลืออะไรอะป่าน Lalu Pan memohon kepada suaminya untuk mengizinkan dirinya bekerja lagi agar ekonomi mereka kembali stabil. Pemikiran negatif dari suaminya yang membuat Pan meminta untuk bercerai. เราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ Singkat cerita, malam pun tiba. Tepatnya jam 1 malam, Nat sedang tertidur didatangi Gop. Lalu Ti mendengar lonceng Neninit dan bahkan Somkiat pun mendapatkan wujudnya. Setelah kejadian pembunuhan berantai, sebagian penduduk Nadaland pergi meninggalkan rumahnya dan memutuskan akan menjual rumah mereka dengan harga yang sangat murah. Tetapi beda halnya dengan Ti yang tetap kekeh ingin tinggal di sana. Lalu di sisi lain, Nat memberitahu ibunya bahwa dirinya sedang bermain petak umpet bersama Gop. Ketika mendengar hal itu, Pan sangat mengkhawatirkan anaknya, takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. นัด พอได้ละเลิกโก Sang ibu menyuruh Pan untuk membawa semua keluarganya pulang ke Bangkok. Tidak peduli tentang bencinya sang ibu kepada menantunya. Apapun yang sudah terjadi, seorang ibu akan tetap menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Sangat kebetulan sekali hari itu Nan baru saja pulang ke rumah. Jadi Pan menyuruhnya untuk segera berkemas, dan tak lama kemudian tiba-tiba karena beberapa hari tinggal di asrama, jadi Nan tidak mengetahui bahwa keluarga Somkiat sudah tewas sangat tragis. Dan kini Pan menyalahkan suaminya karena semua yang sudah terjadi akibat Ti menolak keras untuk pindah rumah. Singkat cerita, malam pun tiba dengan diiringi rintihan hujan yang sangat deras dan hanya mereka berdua saja di rumahnya. Tetapi malam itu Nat dibawa oleh Gop menuju rumahnya. Mau tak mau, Ti harus menerobos masuk ke rumah itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Pan mengetahui hilangnya Nat karena sebelumnya telah dihubungi oleh suaminya, dan kini Ti sudah berada di kamar Somkiat yang sudah menjadi saksi atas pembunuhan itu. Dan semasa hidupnya Somkiat memiliki dendam pribadi kepada keluarga mereka. Dengan sengajanya Somkiat masuk ke dalam lemari agar Ti menembaknya, dan mereka tidak mengetahui bahwa di dalam lemari itu ada anaknya. Satu peluru yang menembus tubuh Nat atas izin Tuhan, Nat bisa bangkit kembali. Tapi beda halnya dengan Ti yang sudah merasa bersalah atas kejadian hal itu dan memilih untuk bunuh diri tepat di hadapan mereka. Di
Di tengah perjalanan menuju Bangkok, Pan menceritakan kisah hidupnya. Pada saat itu sedikit lagi Pan akan menyelesaikan sarjana ekonomi dan sudah merencanakan masa depan dengan banyak ide. Namun mimpi itu hanya menjadi angan-angan saja ketika ibu Pan mengetahui bahwa anaknya hamil duluan. Pada awalnya Pan akan menggugurkan kandungannya demi masa depan yang sudah dirancang dengan baik. Tapi di hari yang sama tidak datang ke rumah dan akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. ไม่ได้พูดอะไรสักคำ Jika mertua tidak pernah merendahkan menantunya, mungkin kejadian mengerikan itu tidak pernah terjadi dan keluarga mereka masih utuh sempurna. Makan 10.000 dengan 100.000 juga sama ngilangin lapar. Baju 100.000 dengan 500.000 juga sama buat nutupin aurat. Ngopi 3.000 dengan 50.000 juga sama minum kopi. Hidup itu murah tapi merek yang bikin mahal. Hidup itu sederhana, gengsi yang bikin rumit. Alah, cuak. Saya Mapa izin pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.